Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlin Febrian dan saya berasal dari SMK Negeri 7 Rejang. Hari ini saya akan ujian lisan, yaitu ujian akhir. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu prosedur pengembangan uang tunai. Yang pertama, menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelaikannya. Yang kedua, menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin sortir Uli dan Utley. Yang ketiga, merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengembangan sesuai dengan ilustrasi. Yang keempat, mengemban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, menyelotip kertas ban. Dan selotip tidak boleh menempel pada uang tunai. Yang kedua adalah prosedur bongkaran kaset mesin anjungan. Yang pertama, mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Meja kerja harus steril dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Yang kedua, menunjukkan form OR dan resep print ke CTP. Yang ketiga, menunjukkan nomor kanvas back ke CTV. Taati ketentuan harus menunjukkan nomor kanvas back ke CTP. Yang keempat, merusak sel kanvas back. Dan yang kelima, membuka kanvas back. Yang keenam, mengeluarkan kaset dari kanvas back. Yang ketujuh, menunjukkan nomor kaset dan kondisi sel kaset ke CCTV. Yang kedelapan, merusak sel kaset. Yang ke-9, membuka kaset. Yang ke-10, mengeluarkan uang dari kaset. Yang ke-11, menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan ke bawah meja kerja. Yang ke-12, menghitung uang dengan mesin hitung. Dan yang ke-13, mengikat uang yang telah dihitung. Yang ke-14, menunjukkan kumpulan uang yang telah dilihat ke CTP, yang telah diikat ke CTP. Yang ke-15, mengisi form hitung uang rekonsiliasi CPC, ATM, CRM. Ke-16, mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya. Dan yang terakhir, melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Yang ketiga adalah jelaskan macam-macam transaksi di chip. Yang pertama, transaksi count on site atau cost. Transaksi count on site atau cost adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Yang kedua adalah transaksi book bundle content atau BBC atau global content atau GC. Transaksi book bundle content atau global content adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Dan yang terakhir adalah transaksi set to content atau STC. Transaksi set to content adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi tidak melakukan perhitungan, melainkan melakukan pencocokan nomor canvas back atau secure back dan nomor sel dengan yang tertera pada formulir OR dan dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Yang keempat adalah prosedur replenishment pada mesin ATM. Yang pertama, memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. Yang kedua, membuka faskey atas. Yang ketiga, mengubah mode normal menjadi mode soft. Yang keempat, masuk ke menu replenishment. Yang kelima, melakukan print counter. Yang keenam, melakukan clear cash. Yang ketujuh, melakukan print counter lagi. Dan yang kedelapan, membuka pintu faskia bawah. Yang ke-9, membuka brankas. Yang ke-10, mengeluarkan kaset cartridge atau box denominasi. Yang ke-11, mengeluarkan box reject retracts. Yang ke-12 adalah masukkan kaset reject retract baru. Yang ke-13, masukkan kaset denominasi baru. Yang ke-14, melakukan add cash. Yang ke-15, melakukan print counter. Yang ke-16, melakukan test cash atau test dispenser. Yang ke-17, melakukan print counter. Yang ke-18, melakukan admin card. Yang ke-19, menutup brankas. Yang ke-20, menutup pintu faskia bawah. Yang ke-21, mengubah mode soft ke mode normal. Yang ke-22, menutup faskia atas. Dan yang terakhir, mengisi formulir replenishment. Dan yang terakhir adalah prosedur
melakukan penggantian kertas thermal penanganan kartu tersangkut. Yang pertama, membuka file atas. Yang kedua, mengubah ke mode shop. Yang ketiga, melakukan print counter. Yang keempat, masuk ke menu FDA atau FDM. Yang kelima, mengeluarkan kartu tersangkut. Yang keenam, mengecek karbin. Yang ketujuh, menunjukkan kartu tersangkut dan kartu yang berada di dalam karbin ke CCTV. Yang kedelapan, memasukkan kartu tersangkut dan kartu yang berada di dalam karbin ke dalam amplop. Dan yang kesembilan, mereset card retainer. Yang ke-10, melakukan print counter. Yang ke-11, mengubah kembali ke mode normal. Yang ke-12, menutup Vaskia atas. Dan yang terakhir, mengisi formulir replenishment atau laporan petugas servis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.